Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan. Saya petani asal Cibodas, Lembang. Saya tergabung di kelompok tani Budi Rahayu. Komoditi yang kita tanam saat ini adalah romaine lettuce. Kalau untuk bertani, saya kurang lebih lulus SMA itu 2014, saya terjun di tahun 2016 di pertanian, kurang lebih ya 6-7 tahunan mungkin sekarang ya. Awal mula saya turun ke dunia pertanian itu, pertama sih ketertarikan ngelihat orang tua, pertamanya mah coba-coba. Begitu dicoba, ditekunin, ternyata di dunia pertanian itu ada serunya dalam artian gitu. Kita kan kalau urusannya di dunia pertanian, kita menciptakan suatu produk, kita menciptakan sayuran yang bagus, produk yang bagus juga. Bertani zaman sekarang kita harus mengenalkan maksudnya teknologi, dan teknologi itu kan cara. Jadi cara kita bertani itu ya seperti apa? Ya dengan yang tadi kita bertani, kita cari pasarnya dulu, baru kita nanam, itu udah termasuk teknologi. Maksudnya kita bisa budidaya sendiri, kita packing sendiri, kita juga bisa jual sendiri. Pertama saya terjun ke dunia pertanian itu saya nanam romaine lettuce. Nah, dan kebetulannya itu di posisi saya yang belum paham, di posisi saya yang baru terjun ke dunia pertanian, itu si romaine lettuce itu bagus. Dan saya cari tahu kenapa si romaine lettuce itu bisa bagus. Sambil saya mencari tahu itu, saya nanam terus. Jadi tiap saya bertani, buka lahan baru, saya nanam lagi romaine, tambah lagi lahan, saya nanam lagi romaine. Dan akhirnya saya ketemu dengan pasar yang minta disuplai. Lahirlah program tanam sampai sekarang. Untuk saya pribadi mungkin bertani itu bisa dibilang sangat menguntungkan, asal kita diseimbangi dengan sistem agribisnis, yaitu dimulai dari akhir dan diakhiri dari awal. Maksudnya diakhiri dari awal itu atau dimulai dari akhir, kita cari dulu pasarnya, kita cari dulu yang nerimanya, yang mau belinya, baru kita berangkat ke program tanam. Dengan sistem seperti itu, pertanian kita akan lebih terpola dan terukur. Dengan kebutuhan kuantiti per harinya sekian, harganya sekian, kita lebih jelas. Jadi penghasilan per bulan, penghasilan per minggu itu bakalan lebih terukur kalau dengan pola seperti itu. Kalau untuk keseluruhan luasan lahan untuk budidaya program romaine lettuce mungkin ada kurang lebih di 2 hektaran. Lahan pribadi ada, lahan yang mitra-mitra juga ada, lahan yang sewa juga ada. Kalau untuk kita supply ke startup sayur online itu kayak sayur box, segari, dan kalau kita ke restorannya kayak ke Salad Stop, ada yang ke luar kota juga, kayak ke Surabaya, ke Bali juga ada. Untuk proses budidaya mungkin kita tahap pertama kita dari semai, kurang lebih 20-25 hari itu kita bisa tanam ke lahan itu dari proses semai 20-25 hari. Nah, setelah tanam kurang lebih 40-45 hari itu dipanen. Dengan aplikasi pemberian nutrisi itu interval 1 minggu sekali. Pemberian pestisida juga sama 1 minggu sekali. Jadi 4 kali nutrisi, 4 kali semprot pestisida juga buat ngejaga hama dan penyakit. Begitu sayuran sampai di umur panennya, yaitu di umur 40-45 hari, kita panen kurang lebih 300-400 kilo per hari. Dengan program tanam per program itu 20.000 pohon, kita bisa produksi romaine kurang lebih 4 ton dari per 20.000 pohon itu. Nah, kita dibagi 10 hari, kurang lebih 4 kintal per hari. Begitupun dengan tahap-tahap selanjutnya. Untuk permintaan kurang lebih di 350-400 kilo per hari. Harga standar di 8.000 itu harga paling rendah, kita 8.000. Mungkin kalau harga pasarnya naik, kita ikutan naik juga. Cuman itu harga terendahnya rata-rata di 8.000.
Itu dengan PP produksi romaine lettuce itu di 3.000 rupiah per kilo. Jadi kalau kita jual 8.000 kita punya keuntungan. Kalau untuk pupuk dasar mungkin kita pakai kotoran hewan, ditutup lagi pakai tanah, baru kita tanam lahan tersebut yang udah pakai pupuk dasar itu. Nah, untuk pertumbuhan mungkin kita pakai pupuk NPK, pakai pupuk kimia. Tapi pupuk kimia juga dengan dosis yang dianjurkan. Kita nggak pakai pupuk kimia yang berlebihan, karena kan ada tuntutan pasar juga untuk sayurannya biar lebih rendah residu gitu. Ya kita bikin pupuk NPK yang dibuat sendiri, kita ngeracik sendiri. Kita beli bahan baku untuk unsur nitrogen, untuk unsur fosfat, untuk unsur kalium. Nah, mungkin 3 itu ya unsur hara makro primernya. Nah, kita juga coba kombinasikan dengan unsur hara makro sekundernya juga. Ada kalsium, ada magnesium. Terus kita lebih dikumplitin lagi pupuknya, ada unsur hara mikronya juga. Unsur hara mikro itu kayak ada namanya zinc, ada mangan, itu ada boron. Kalau untuk di tanaman mungkin ya itu senyawa kimia namanya. Pertama kalau kita buat sendiri kita lebih paham dengan kondisi tanaman di kebun, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman yang kita tanam. Tanaman kan tiap musim ini beda-beda nih kondisinya. Contoh untuk musim kemarau ini kita bisa kasih nitrogen yang lebih dominannya nitrogen. Kalau untuk curah hujannya tinggi kita lebih dominannya fosfat, kalium, kalsiumnya. Jadi nitrogennya agak dikurangin. Kenapa dikurangin? Karena kalau musim hujan kan tingkat nitrogen di udaranya juga meningkat. Jadi kita dibantu sama nitrogen yang alami aja. Kita tinggal nambahin unsur hara yang kurangnya kayak fosfat, kalium, kalsium. Udah itu aja. Kalau tingkat residu yang rendah itu kita ada tuntutan pasar ya. Kenapa tahu sayuran dari kita rendah residunya? Karena kita sebelum supply kita kasih sampel, nah sama mereka itu dibawa ke lab, diuji lab, ternyata betul residunya itu rendah. Tingkat pestisida, kandungan pestisidanya juga rendah, kandungan kimianya juga. Dan mungkin sih kalau untuk kimia yang dikocor ke tanah, mereka senyawa kimianya udah diurai. Maksudnya udah diurai, jadi si tumbuhan itu nyerap yang mereka bisa serap aja, yang mereka nggak bisa serap mereka nggak akan serap. Nah kalau kita kelebihan residu, maksudnya kelebihan pestisida atau kelebihan pupuk kimia, si sayuran itu bakalan toksik dalam artian bentuknya udah kurang seperti sayuran yang normal gitu. Ada yang warnanya terlalu pekat, ada yang kalau kelebihan unsur pupuk nitrogen itu bisa ada busuk-busuk itu di dalamnya, kayak busuk lunak disebutnya, itu kayak lodoh, penyakit lodoh itu kalau kelebihan unsur nitrogen. Dan si pasar juga nggak akan nerima kalau sayurannya kayak gitu, walaupun dari begitu dipanen bagus, tapi kalau kelebihan unsur hara tersebut bisa nanti mempengaruhi ke daya simpan. Daya simpannya lebih sebentar, kurang kuat lah si sayuran itu. Wah, kalau untuk potensi bisnis di pertanian itu sangat besar sekali. Kita bisa akses pasar-pasar modern, kita bisa akses sampai ke ekspor juga. Nah, banyak potensi bisnis. Kenapa banyak potensi bisnis? Karena kita kita menjual apa yang dibutuhkan tiap hari sama manusia gitu. Makanya kita peluangnya juga besar itu. Peran pemerintah itu ya sudah cukup bagus, udah banyak penyuluh-penyuluh. Jadi kita lebih tahu informasi-informasi dari kementerian, dari dinas itu kayak gimana. Kita jadi nggak ketinggalan informasi karena adanya PPL. Nah, kalau untuk dari segi bantuan mungkin ya khususnya kelompok tani saya, kelompok tani Budi Rahayu, kita alhamdulillah sering juga, bisa disebut agak sering juga dapat bantuan dari pemerintah, dari kementerian. Saya jadi petani karena menurut saya itu petani itu keren, karena menghasilkan produksi apa yang dibutuhkan sama semua orang. Tiangnya ekonomi negara itu di pertanian. Makanya sekarang terjun ke dunia pertanian, karena kalau bukan dengan generasi muda itu mau sama siapa lagi? Karena harapan orang-orang sebelumnya hanya ke generasi muda gitu. Pertanian itu tidak seperti yang banyak orang katakan, pertanian itu kotor, pertanian itu kurang menguntungkan. Justru dengan kita
dengan bertani dengan ilmunya, bertani secara modern, kita bisa meraih keuntungan yang lebih. Pesan saya untuk anak-anak muda, ayo kita bertani, karena bertani itu menjanjikan dan menguntungkan.